Aku percaya maka aku tidak berpikir. Ayat 26. Sebelum melakukan tindakan asalku jamah saja, itu dia punya kepintarannya, logikanya. Ini wanita yang pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti dokternya ini bukan satu atau dua, mungkin banyak. Menurut pendengaran, coba aja lu ke Gang Anu, dicoba, kok nggak sembuh? Wah, ini mah kurang mantap. Coba lu masuk lagi tuh ke jalan yang itu, misalnya ke sana. Dia pergi tuh. Berarti pakai logika kan? Pakai pikiran. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin buruk. Ketika logika dia ditutup, dia dengar tentang Tuhan Yesus penyembuh. Itu aja. Aku percaya maka aku tidak berpikir. Keluar apa? Satu iman yang berkata, asalku jamah saja. Kalau pikirannya jalan, jamah aja sembuh. Gua aja udah habis-habisan, rumah 2 habis, mobil 3 aja habis, nggak sembuh-sembuh. Masa ini asalku jamah? Aku percaya maka aku tidak berpikir. Saya mau katakan, terkadang logikamu itu menghalangi Tuhan bekerja. Lebih hebat, lebih dahsyat. Tangkap ini. Contoh ya. Siapa yang akhirnya karena berpikir dia jatuh? Siapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Aprianto tahu? Karena dia mikir jadi dia jatuh. Siapa? Poin keempat adalah aku percaya maka aku tidak berpikir. Siapa? Petrus, benar. Coba kita keluarkan. Matius 14 ayat 28. Ayo cepat. Ya, coba saudara perhatikan baik-baik. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Padahal ayat sebelumnya, coba ayat 27-nya dulu deh, biar mantap. Tuhan Yesus jalan di atas air. Terus murid bilang, itu hantu. Ayat 27-nya coba, cepat. Ya. Tetapi segera Yesus, ketika dibilang itu hantu, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu firman Tuhan yang harus dimasukkan ke dalam Petrus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ayat 28-nya Tuhan ditantang kan? Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang dan berjalan kepadamu, berjalan di atas air. Lalu, ayo ayat 29-nya. Ayo terus next. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu dia fokus kepada Tuhan, Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Datanglah. Waktu dia mau turunkan kakinya ke air, dia mikir gak? Kalau dia mikir, apa yang terjadi? Wah, mana mungkin? Dia gak mikir. Aku percaya maka aku tidak berpikir. Dia naik nih, dia turun nih ke atas air. Dia melangkah nih. 1, 2, 3. Karena dia gak mikir. Ayat 30-nya. Tetapi ketika logikanya kerja, berpikir, ketika dirasakan tiupan angin, mulai nggak fokus lagi ke Tuhan, lihat kiri, lihat kanan, apa yang terjadi? Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tangkap ini nggak? Next, kita habisin dulu ini. Ayo, next, 31. Segera Yesus mengulur tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi poin keempat, aku percaya maka aku tidak berpikir. Saya sering sampaikan, iman itu apa?
Kalau Tuhan bilang 2 tambah 2 itu sama dengan 7, saudara percaya dan setuju, itu iman. Logikamu bisa terima nggak? Nggak bisa. Setahu saya 2 tambah 2 itu 4. Waktu saudara berpikir pakai logika saudara, 2 tambah 2 4, memang benar 4. Memang kenyataan nih, kalau penyakit ini nggak bisa sembuh. Kenyataan, lu pikir ya nggak jadi. Tangkap nggak ini? Ya, aku percaya maka aku tidak berpikir. Contoh, ini contoh lagi ya. Abraham, kenapa dia disebut bapak orang beriman? Ayo coba keluarkan cepat. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Abraham pegang firman ini, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau dipikirin, next cepat. Imannya tidak menjadi lemah karena dia nggak mikir. Walaupun dia mengetahui, pikirannya sih ngomong, tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya berapa? 100 tahun. Udah gitu ditambah lagi istrinya bahwa rahim Sarah telah tertutup. Itu cara berpikir manusia pasti nggak mungkin. 2 tambah 2 7. Dari mana? Umur udah 100 tahun, kok bisa punya anak? Dari seorang wanita yang rahimnya sudah tertutup. Kalau mikir, ya nggak jadi. Tangkap ini nggak? Memang logika berkata 2 tambah 2 adalah 4. Sudah tanya 1000 orang, 1000-1000-nya akan jawab pasti 4. Yang jawab 7 akan dibilang, lu bodoh. Waduh, gila kali. Tangkap nggak? Saudara kalau belum dibilang gila, saudara belum jadi anak Tuhan. Tangkap ini. Ya. Aku percaya maka aku tidak berpikir seperti anak kecil. Iman kita harus seperti anak kecil. Pemain musik boleh? Matius 18 ayat 3. Anak kecil itu ya polos dan tidak menggunakan logika. Kayak Ben sekarang umurnya 5 tahun. Dia nggak mikirin untuk besok bagaimana nanti sekolahnya, bagaimana besok makannya, bagaimana biaya hidupnya. Saudara ngerti ini? Tuhan suka. Ayo coba keluarkan Matius 18 ayat 3 di EE. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus seperti anak kecil, polos, gampang percaya, dan gak pakai logika. Saya mau katakan terkadang logikamu itu menghalangi Tuhan bekerja lebih dahsyat. Terus saudara mungkin ada yang protes, Pak bagaimana hidup kok gak pakai logika, pikiran yang sudah dibaharui. Coba keluarkan ayat Roma 12 ayat 2. Cepat, Roma 12 ayat 2. Cepat, ayo. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 2 tambah 2, 4, memang itu dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Jadi pikirannya itu diperbaharui untuk membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kembalikan lagi coba Matius 18 ayat 3. Saya tutup dengan satu cerita. Kayaknya saya pernah menyampaikan di tempat ini satu kesaksian yang nyata. Di luar negeri ada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak, ya. Si kakak dan si adik. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Mereka hidup dalam kesederhanaan, artinya ya miskin lah ya. Bukan orang yang banyak uang. Nah kakaknya, anak laki-laki yang pertama itu mengalami sakit. Nah sakitnya makin parah. Akhirnya dokter berkunjung ke rumah keluarga ini, berkata kepada orang tuanya, ya orang tua, Pak, kita kasih namanya anak yang lagi sakit itu namanya Billy dah. Melihat keadaan Billy yang makin hari semakin lemah, hanya yang bisa menyembuhkan dari sakitnya Billy adalah mujizat. Itu saja. Kita berharap mujizat saja. Nah, adiknya Billy itu kan polos. Dia pikir mujizat itu obat apa ya? Oh, dia tangkapnya langsung. Si Billy
bisa sembuh hanya dengan mujizat. Dia simpan dalam hati, dia masuk ke kamar, dia pecahin dia punya celengan. Karena ayahnya bilang ya udah menyerahlah, ya biayanya udah tinggi, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan si Billy. Si adiknya yang kecil itu pecahin celengan, polos dia. Perhatikan firman ini. Pergi ke apotek, toko obat lah. Saudara tahu, dari celengan dia, tabungan dia bawa ke apotek. Saudara pernah dengarkan cerita ini sering saya sampaikan. Sampai di apotek, dia ngomong sama penjaga toko obat itu, "Sus, saya perlu mujizat, ada nggak? Berapa harganya?" Nah, penjaga toko obat itu kaget dan dianggap lucu. "Aduh nak, dek, di sini mah nggak jual mujizat. Kata dokter, kakakku perlu mujizat. Saya mau beli, berapa harganya?" Nah, waktu dia ngomong begitu, nggak jauh dari tempat dia berdiri, ada seorang dokter spesialis. Dengar si anak itu ngomong seperti itu, didekatilah si anak itu dan berkata, "Nak, apa yang kamu cari?" "Saya mencari mujizat." "Loh, kenapa kamu perlu mujizat?" "Karena menurut dokter, kakak saya itu sakit, hanya mujizat yang bisa menyembuhkannya." Terus si dokter itu, seorang dokter yang ahli dalam satu penyakit apa gitu, "Loh, kamu emang punya uang berapa?" "Saya punya uang sekian," gitu ya misalnya. "Ya udah, sini." Diterima oleh dokter itu. "Ayo antarkan aku," kata dokter itu, "ke rumahmu." Akhirnya dibawalah dokter itu ke rumahnya. Dan apa yang terjadi oleh dokter itu, langsung si Billy itu dibawa ke rumah sakit, ditangani, akhirnya menjadi sembuh. Sembuh oleh karena apa? Tindakan seorang anak kecil yang dia tutup logikanya. Dia percaya maka dia nggak mikir. Tangkap ini nggak? Ya, oke. Saya undang saudara bangkit berdiri.